Filemon pasal 1, hari Selasa, tanggal 23 Juni 2026. Surat Paulus kepada Filemon. Salam. Dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita, kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami, dan kepada Apfia saudara perempuan kita, dan kepada Arkipus teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kali ini Paulus memperkenalkan diri berbeda. Biasanya kan dia bilang rasul pilihan Kristus, rasul karena Kristus. Hari ini dia bilang dari Paulus seorang hukuman karena Kristus Yesus. Dia jelaskan juga saya menjadi hukuman karena Kristus Yesus, bukan karena saya mencuri, bukan karena saya bunuh orang, bukan karena saya rampok bank, tetapi saya menjadi seorang hukuman karena Kristus Yesus. Dan dari Timotius saudara kita. Jadi mereka dua orang nih yang tulis ya, dari Paulus dan dari Timotius. Dia bilang sekarang Paulus saudara kita. Di pembacaan Timotius, kitab Timotius, dia bilang anakku yang sah di dalam iman. Jadi caranya Paulus berbeda-beda ya, di setiap situasi, di setiap kondisi dia menuliskan berbeda. Untuk kita pelajari di dalam hidup. Ada mungkin hari ini jadi teman kita, tetapi di tengah-tengah perkumpulan yang lain dia jadi orang tua rohani kita. Jadi kita nggak bisa memperlakukan dia seperti saat kita di rumah main-mainan. Ada waktu-waktu tertentu di mana kita perlakukan jadi orang tua kita, jadi teman kita, jadi anak kita, jadi adik kita. Kita belajar dari jalinan persaudaraan dan relasi orang tua dan anak, rekan sekerja antara Paulus dan orang-orang yang Tuhan bawa dalam hidupnya. Dan yang di sini Timotius dia berkata saudara kita. Dia memberitahu bahwa Timotius itu adalah saudara kita. Kepada siapa surat ini tulis? Kepada Filemon yang kekasih. Siapa Filemon itu? Teman sekerja kami. Jadi Paulus selalu jelaskan sampai detail-detail. Jadi nggak usah tanya lagi siapa ini, sudah dijelaskan. Nah kadang kita itu kirim surat atau bicara orang gak ngerti apa ini, kemana ini. Dan saya paling seperti itu dulu orangnya. Kalau saya bicara sesuatu orang bilang yang mana. Contoh saya pernah ke Belanda dulu dan ada teman mau datang kunjungin. Nah teman di depan saya kan gak ngerti siapa itu teman yang saya bicara. Contohnya namanya Ibu Ayu contoh ya. Saya bilang, ada Ibu Ayu mau datang kunjungin saya. Harusnya kan saya jelasin, Ibu Ayu itu teman sekampung saya, nikah juga sama orang Belanda, mau datang kunjungin saya. Saya cuma bilang, ada Ibu Ayu mau datang kunjungin saya. Kan nggak jelas ya. Jadi kita diajar untuk mulai lebih detail supaya orang di depan kita ngerti ke arah mana pembicaraan kita. Itu yang kita bisa pelajari dari surat Paulus kepada jemaat, kepada pribadi-pribadi. Dia selalu menjelaskan siapa orang yang dia tuliskan surat itu. Dan dia jelaskan siapa dirinya. Nah jadi kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami. Berarti Filemon ini bersama-sama menjadi tim pelayanan bersama dengan Paulus. Dan kepada Apfia, nah siapa Apfia itu? Saudara perempuan kita, dia sebut saudara perempuan kita. Dan kepada Arkipus, teman seperjuangan kita. Semua dijelaskan oleh Paulus. Jadi orang tidak cari-cari lagi siapa ya orang itu. Dia langsung menjelaskan siapa. Dia ternyata Arkipus ini teman seperjuangannya. Dan kepada jemaat di rumahmu. Itu orang-orang yang tinggal di rumahnya Filemon disebut jemaat. Jadi kita semua ini jemaat ternyata. Kita semua jemaat karena orang-orang di rumah disebutkan jemaat. Ayat yang kedua, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Selalu ada doa dan berkat dari Paulus saat dia menuliskan surat. Ucapan syukur. Ini tadi sebelum kita mulai kita sudah berkata ya, ucapan syukur, ucapkan syukur setiap hari dalam segala keadaan. Bangun pagi-pagi mengucap syukur. Apapun yang kita alami hari ini, kita bersyukur, terima kasih Tuhan. Aku bisa tidur dengan nyenyak, terima kasih masih bisa bangun.
Terima kasih ada tempat tidur, ada selimut, ada bantal, ada atap rumah yang menaungi. Banyak sekali yang kita bisa bersyukur kalau kita mencari apa yang kita syukuri. Dan ini ucapan syukur adalah perikop yang dituliskan Paulus kepada Filemon. Ayat 4. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku. Jadi Paulus mengucap syukur kepada Tuhan. Kapan itu? Saat dia mengingat Filemon di dalam doanya. Artinya Paulus ini tekun mendoakan orang-orang lain. Nah, saat dia mendoakan Filemon, saat dia mengingat Filemon dalam doanya, yang dia ucapkan kepada Tuhan hanya ucapan syukur. Seperti inikah kita membawa orang lain dalam doa-doa kita? Atau kita cuma sibuk mendoakan diri kita sendiri, mendoakan keluarga kecil kita, tanpa pikir orang lain di sekitar kita yang juga butuh topangan doa? Paulus memberikan keteladanan. Dia mendoakan, memikirkan orang lain, dan dengan mengingat dan memikirkan orang lain, dia mengucap syukur. Bukan mengucap syukur saja saat semua baik-baik dalam hidupnya, tapi saat mengingat orang-orang lain yang dia doakan pun dia mengucap syukur kepada Allah. Ayat 5, karena aku mendengar tentang kasihmu kepada semua orang kudus. Jadi Paulus tidak ketemu langsung lagi dengan Filemon, tetapi telinganya dengar. Ada yang menyampaikan kepada dia bagaimana Filemon ini punya kasih kepada semua orang kudus. Dia mengasihi orang-orang kudus di sekitarnya. Dan tentang imanmu kepada Tuhan Yesus. Dia juga dengar tentang imannya, perjuangan imannya Filemon didengar juga oleh Paulus. Dan atas hal itulah Paulus juga bersyukur kepada Tuhan karena Filemon. Ayat 6, dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Doa Paulus dia sebut ya di sini. Dia sebutkan apa yang dia doakan tentang Filemon. Dia doakan agar persekutuan Filemon di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Jadi bukan Filemon sendiri tetapi di antara mereka-mereka bersama-sama. Ayat yang ke-7, dari kasihmu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan saudaraku. Dia sebut Filemon ini saudaranya, padahal ini juga Filemon dia yang bimbing pastinya ya, dan dia pastinya lebih muda juga, tetapi dia panggil saudaranya. Nah, Paulus di sini mengatakan, aku mengucap syukur kepada Tuhan, dari kasihmu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan. Jadi dengan mendengar bahwa Filemon mengasihi orang-orang kudus di sekitarnya, ternyata Paulus memperoleh kegembiraan besar dan kekuatan. Kenapa? Karena Paulus lagi di penjara saat dia tulis tentang Filemon. Paulus lagi di penjara saat dia mendengar tentang Filemon, dan itu membangkitkan kekuatan dan kegembiraan di dalam dirinya. Apakah kita juga seperti itu saat mendengar saudara-saudara kita di tempat yang jauh, yang kita dengar bagaimana dia beriman kepada Tuhan melewati ujian, bagaimana dia mengasihi orang-orang lain? Apakah kita bersyukur dan bergembira dan mendapat kekuatan, atau malah kita cemburu karena mendengar dia baik-baik dan kita di penjara? Kan bisa begitu. Saat kita mengalami masalah, karena penjara untuk kita hari ini bisa masalah kehidupan, ujian-ujian kehidupan. Nah, kalau kita lihat orang lain enak-enak, apalagi kalau kita lihat orang itu biasanya tidak ngikut firman ya, maksudnya mungkin perkataannya tidak terlalu yang sopan gimana, tapi kok hidupnya enak-enak saja. Bisa saja jadi iri kan kalau kita lagi di penjara seperti Paulus, tapi dia malah mendapat kekuatan dan kegembiraan besar melalui berita yang dia dengar tentang Filemon. Yang berikut permintaan Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus. Jadi ini ada permintaan khusus Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus. Mari kita baca siapa Onesimus ini dan permintaan apa yang Paulus sampaikan kepada Filemon. Ayat yang ke-8. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Jadi kalau kita baca seperti ini,
Paulus bilang, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Artinya Paulus punya otoritas kepada Filemon. Dia bisa berkata lakukan ini, lakukan itu, dan Filemon sebagai, saya nggak lihat di sini apakah anak rohaninya, tapi dia bilang di sini rekan sekerja, tetapi posisinya di bawah Paulus kalau dilihat dalam otoritas. Jadi Paulus lihat bahwa karena itu aku tahu bahwa sekalipun di dalam Kristus, di dalam iman, Paulus itu berhak gitu. Sepertinya dia punya otoritas untuk memerintahkan kepada Filemon. Dia punya kebebasan penuh untuk memerintahkan kepada Filemon apa yang harus dilakukan. Tetapi kita lanjut ayat 9. Tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Jadi mengingat kasihnya tadi kepada orang kudus, dia menghargai Filemon. Karena Filemon itu orang yang penuh kasih. Filemon itu orang yang sering di sini tadi menghiburkan orang-orang kudus. Dia hiburkan di ayat yang ke-7 tadi, sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan saudaraku. Jadi mengasihi sesama itu dengan menghiburkan hati mereka juga. Itu yang dilakukan oleh Filemon. Dan Paulus bilang, mengingat kasihmu itu, aku lebih baik memintanya daripadamu. Jadi karena ada perbuatan kasih dari Filemon, Paulus menghargai Filemon. Dia tidak langsung bilang, Filemon lakukan ini, lakukan itu, lakukan ini. Karena dia punya kebebasan penuh. Tetapi dia menghargai Filemon dan dia bilang, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua. Jadi Paulus menulis surat ini saat dia sudah menjadi tua. Bukan lagi di awal-awal pelayanannya. Kemarin saat kita baca Titus pasal 3, saya berbagi tentang Markus, kan? Di sana ada Markus yang disebut juga Yohanes, namanya itu ponakannya Barnabas. Nah, saat di awal pelayanan Paulus, dia dibantu oleh Barnabas ya. Di awal-awal banyak sekali yang menolak dia karena dia yang awalnya malah mau menangkap orang-orang yang percaya Yesus. Tetapi Barnabas yang datang mempercayai dia di depan rasul-rasul dan membawa dia bermisi bersama-sama. Nah, dalam perjalanan misi itu Barnabas membawa Markus yang disebut juga Yohanes. Tetapi dalam perjalanan misi satu kali Markus meninggalkan mereka dan pulang ke Yerusalem. Nah, saat Barnabas mau mengajak lagi Markus untuk ikut di perjalanan misi berikut, Paulus sangat tidak mau menerima lagi. Dia bilang, saya tidak mau terima orang yang sudah meninggalkan kita. Sehingga akhirnya Barnabas dan Paulus berpisah pelayanan. Paulus pergi bersama dengan Silas dan Barnabas tetap membawa Markus. Tetapi kemarin waktu kita baca Titus pasal 3, ini yang saya mau angkat tentang Paulus setelah jadi tua. Ya, jadi Paulus setelah jadi tua, saya ulang lagi supaya masuk nanti Paulus yang sudah menjadi tua. Jadi Titus pasal 3 itu kemarin dia mengatakan di situ, bukan pasal 3 ya, yang dia bilang bawalah bukan Titus pasal 3. Itu di 2 Timotius 4 ayatnya yang ke-11. Maaf saya salah ingat. Jadi 2 Timotius 4 ayat 11 dia katakan itu, ini pesan terakhirnya kepada Timotius di suratnya yang kedua. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus. Itu tadi Markus yang Yohanes sama yang ponakannya Barnabas, dan bawalah ia kemari karena pelayanannya penting bagiku. Jemputlah Markus yang dia tolak-tolak dulu. Gara-gara Markus dia berpisah dengan Barnabas dalam pelayanan. Tetapi setelah dia menjadi tua, dia malah bilang kepada Timotius, jemputlah Markus, bawalah ia kemari karena pelayanannya penting bagiku. Perubahan mindset dari Paulus, perubahan cara berpikirnya Paulus setelah dia menjadi lebih tua. Ya, supaya kita ngerti dikit, saya masuk kembali ke Filemon. Tadi di ayat yang ke berapa tadi? Ke-9. Dia bilang, aku Paulus yang sudah menjadi tua. Jadi kita tahu saat dia tulis ini dia sudah menjadi tua. Lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Dia sudah tua, dipenjara lagi.
Nah di sana pastinya selama di penjara, Paulus juga merenung-renungkan semua. Dan setelah itu dia sadar bahwa orang bisa berubah. Markus berubah, makanya dia panggil kembali. Dia minta Timotius segera jemput Markus, bawa dia ke sini karena pelayanannya sangat berarti bagiku. Di masa tua kita bisa mungkin melihat orang yang dulunya jahat sekali sama kita, dia bisa berubah. Jangan tetap melihat orang 10 tahun yang lalu masih sama hari ini. Orang yang sama, yang jahatnya minta ampun dulu sama kita, malah justru menjadi orang yang sangat baik yang menolong kita. Jadi jangan keraskan hati dengan memikir bahwa orang itu tetap sama puluhan tahun yang lalu. Dan hari ini orang bisa berubah. Dan Paulus juga berubah. Paulus berubah cara melihat orang sehingga dia terima kembali Markus yang dia tolak-tolak dulu. Jadi mari kalau ada di antara kita yang mungkin masih keras hati lihat seseorang karena 20 tahun yang lalu dia kata-katain saya, mungkin hari ini Tuhan sudah sentuh dia dan malah dia nanti mungkin yang akan menolong kita dalam hal-hal yang kita perlukan. Kita lanjut dulu, dia sekarang bercerita tentang Onesimus. Jadi dia berkata, sekarang aku dipenjarakan karena Kristus Yesus, ayat 10. Mengajukan permintaan kepadamu. Sangat sopan sekarang. Dia minta padahal dia punya hak bilang, Filemon bikin yang ini. Dia bilang, saya mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Jadi yang dia memintakan permintaan ini kepada Filemon adalah mengenai anakku. Dia panggil anak ini Onesimus. Anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara. Kalau orang di penjara, kecuali seperti Paulus, dia karena Kristus, biasanya orang di penjara karena berbuat salah kan. Orang gak di penjara sembarang-sembarang aja. Orang di penjara kalau berbuat kesalahan. Jadi pasti Onesimus masuk penjara karena ada kesalahannya. Bisa nangkap kan? Onesimus bertemu dengan Paulus di penjara. Berarti Onesimus bukan orang baik-baik. Onesimus orang yang melakukan kesalahan sehingga dia dipenjara. Tetapi kenapa sampai Paulus berkata, anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara. Onesimus dan Paulus tidak kenal sebelumnya, tetapi mereka berkenalan di penjara, dan di penjara itu pastinya Onesimus berubah. Pastinya di penjara itu dengan belajar dari hari ke hari dengan Paulus, Onesimus yang masuk mungkin nanti kita tahu apa yang dia lakukan. Itu ternyata diubahkan dan Paulus berani untuk berkata, dia anakku yang kutemukan di dalam penjara. Apakah Tuhan juga membawa orang-orang dalam hidup kita? Orang-orang yang dulunya mungkin penjahat, tapi Tuhan bawa dalam hidup kita dan bergaul bersama-sama dan menjadi anak kita. Atau kita yang menjadi anak orang lain yang Tuhan bawa. Mungkin kita sangat jahat dulu, kelakuan kita yang tidak baik, tapi Tuhan pertemukan kita dengan orang-orang seperti Paulus yang akhirnya menjadi orang tua rohani kita yang menuntun kita sehingga kita berubah seperti Onesimus dipertemukan dengan Paulus di dalam penjara. Kita lanjut ya. Jadi ini permohonan yang diajukan oleh Paulus kepada Filemon adalah mengenai Onesimus. Onesimus ini ayat 11, dahulu memang dia tidak berguna bagimu. Dahulu ini Onesimus tidak berguna bagi Filemon. Tetapi sekarang sangat berguna. Berarti ada perubahan. Dari tidak berguna menjadi sangat berguna. Bukan cuma berguna. Perhatikan ini. Dari tidak berguna menjadi sangat berguna. Lebih dari berguna. Tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dulu tidak berguna bagi Filemon, dulu tidak berguna bagi Paulus, tetapi sekarang sangat berguna bagi keduanya. Ayat 12, dia kusuruh kembali kepadamu. Dia yaitu buah hatiku. Kalau kita katakan buah hati artinya kita sayang sekali ya. Dia buah hatiku, dia kusuruh kembali kepadamu. Berarti di sini Onesimus sudah pernah bersama-sama dengan Filemon. Kan? Kalau dia bilang, dia kusuruh kembali kepadamu. Artinya Onesimus pernah bersama-sama dengan Filemon. Tetapi saat ketemu Paulus dia di penjara dan Paulus meminta
dia nggak minta, dia suruh Onesimus kembali kepada Filemon. Dia yaitu buah hatiku, sangat disayang oleh Paulus setelah bertemu di penjara. Dan seorang Onesimus yang pastinya tidak baik masuk penjara, diubah cara berpikirnya, diubah karakternya, diubah kelakuannya melalui pelajaran-pelajaran dan kasih dari Paulus di dalam penjara. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Jadi sebenarnya kalau kita lihat Filemon ini dulu melayani Paulus ya, kalau kita baca. Jadi dia bilang sebenarnya aku mau menahan dia supaya dia sebagai gantimu. Berarti Filemon dulu pernah melayani Paulus. Nah, dia mau menahan sebagai ganti untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Paulus tahu diri, sekalipun Filemon dulu pernah melayani dia tidak mau sesuka hati memaksakan kehendaknya kepada Filemon. Dia menghargai Filemon. Lakukan seperti itu. Jangan kalau kita punya bawahan kita perlakukan semau kita. Ini Paulus memberikan teladan lagi. Dia enggak memperlakukan orang di bawahnya dengan semau-maunya. Perintah-perintah seperti dia yang punya hidup orang itu. Tetapi dia menghargai. Dia minta sekalipun dia adalah bekas pelayannya. Dulu melayani Paulus. Tapi dia menghargai dan dia meminta. Mari kita lihat hidup kita hari ini. Apakah kita sudah bertindak seperti Paulus atau baru diajar hari ini untuk bertindak seperti Paulus terhadap orang-orang di bawah kita. Saya ulang, tetapi tanpa persetujuanmu. Padahal bisa saja dia tanpa persetujuan Filemon. Dia bebaskan melakukan kehendaknya tadi. Tetapi dia menghargai dan dia katakan, tetapi tanpa persetujuanmu aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Ayat 15, sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Jadi dikatakan di sini, mungkin itulah sebabnya Onesimus dipisahkan sejenak daripadamu, supaya nanti Filemon bisa menerimanya kembali untuk selama-lamanya. Jadi ini Onesimus pernah bersama-sama dengan Filemon, melayani Filemon, dan mungkin dia melakukan kesalahan, mencuri ke atau apa, enggak terlalu dijelaskan, sehingga masuk di penjara. Dan Paulus temukan, Tuhan pertemukan Paulus dengan Onesimus di penjara, dididik, dilatih, dibimbing oleh Paulus sehingga berubah. Onesimus berubah di dalam penjara. Nah, kadang hidup kita pun juga butuh masuk penjara dulu supaya kita berubah. Supaya Tuhan pertemukan kita dengan Paulus dalam hidup kita, supaya perbuatan lama kita bisa kita tinggalkan, kita bisa diubahkan dengan bertemu orang-orang yang Tuhan sudah tentukan, yang Tuhan bawa dalam hidup kita untuk menolong kita, membimbing kita, supaya kita bisa diubahkan seturut dengan kehendak Tuhan. Ya. Nah, kita lihat di sini bahwa Onesimus butuh masuk penjara dulu. Kadang kita berbuat jahat tapi tidak pernah dapat ganjaran ya. Jadi lanjut terus, bikin terus kesalahan. Jadi perlu juga ternyata pendisiplinan. Onesimus masuk penjara, didisiplinkan, tetapi demi kebaikannya. Dan demi kebaikan Filemon juga. Karena dia katakan mungkin untuk itulah, untuk sementara sejenak waktu dia dipisahkan daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Kenapa? Kalau tidak dimasukkan penjara dia akan jahat terus. Dia enggak akan baik. Mungkin dia enggak sopan sama Filemon. Tetapi karena masuk penjara dipertemukan dengan Paulus, Onesimus berubah. Nah, kita pun bisa berubah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan pertemukan kita dengan orang-orang, satu orang atau dua orang, ini kan ada Paulus dan Timotius, untuk menolong kita berubah
kalau kita rendah hati mau berubah. Tapi kalau kita keras hati, Onesimus mau bertemu 10 Paulus pun di penjara, dia tidak akan pernah berubah. Tetapi karena dia rendah hati mau berubah, Paulus berdiri untuk dia meminta pulang kepada Filemon. Sekalipun sebelumnya dia sudah jahat sama Filemon. Nah, di sini bahkan Paulus bilang, supaya engkau terima dia selama-lamanya. Karena apa? Dia sudah berubah. Dia pulang nantinya ke Filemon, dia tidak mencuri lagi, dia hormat, dia sopan, pasti Filemon sayang sekali. Dan mereka bisa tinggal sama-sama. Dia bisa melayani Filemon sampai dipanggil Tuhan. Kurang lebih seperti itu yang dia maksudkan. Bukan lagi sebagai hamba, jadi terima nanti Onesimus bukan lagi hamba, karena dia hambanya dulu, hambanya Filemon. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Jadi Filemon ini yang dulunya bos daripada Onesimus, Paulus yang adalah bosnya Filemon, ya, karena Filemon melayani Paulus. Paulus minta, terimalah dia bukan lagi sebagai hambamu, tetapi terima dia menjadi saudaramu. Naik level ini Onesimus. Setelah masuk penjara, bertemu Paulus, mau untuk dididik, ternyata naik level. Dari hamba menjadi saudara yang kekasih. Itu karena Paulus sudah melihat Onesimus sebagai saudaranya yang kekasih. Mari kita lihat pelajaran ini luar biasa. Saat kita manusia lama kita melakukan kesalahan, melakukan dosa, kita dimasukkan dalam penjara. Penjaranya apa? Masalah-masalah kehidupan. Kita diajar Tuhan melalui masalah kehidupan. Sakit penyakit kah? Pekerjaan hilang kah? Masalah dalam rumah tangga dengan anak, dengan suami, dengan istri. Bisa itu menjadi penjara-penjara yang Tuhan izinkan bawa kita. Supaya apa? Kita bertemu dengan Paulus dalam hidup kita. Dan saat kita terima Paulus mendidik kita, mengajarin kita, kita nantinya naik level. Dari hamba menjadi saudara yang kekasih. Coba deh bayangin. Dia dimasukkan penjara gara-gara mencuri atau melakukan hal yang tidak baik di rumah Filemon. Masuk penjara, digembleng di sana oleh Paulus. Keluar langsung naik level, bukan hamba lagi. Dia menjadi saudara oleh Filemon. Mari kita lihat hidup kita hari ini yang mungkin lagi dalam penjara. Percaya. Saat kita mau berubah, saat kita mau mengikuti bimbingan orang-orang yang Tuhan bawa dalam hidup kita. Seperti Onesimus mengikuti bimbingan dari Paulus. Dia keluar dari penjara, dia naik level. Bukan lagi hamba, tetapi menjadi saudara yang kekasih. Ayat 17. Kalau engkau menganggap aku teman seimanmu, tidak bilang lagi saya bosmu, saya mentormu, saya yang gembalamu. Paulus tidak bilang begitu kepada Filemon. Dia bilang, kalau engkau menganggap aku sebagai temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dia berkata kepada Filemon, terima kembali ini Onesimus seperti kau terima saya. Itu Onesimus naik level jadi sebanding dengan Paulus. Paulus minta supaya Filemon menerima Onesimus seperti Filemon menerima Paulus. Berbeda kalau dulunya Onesimus dilihat hamba, sekarang dia dilihat seperti Paulus. Luar biasa saat kita mau untuk rendah hati menerima didikan, meninggalkan cara-cara hidup kita yang lama. Kita ditebus. Ini Paulus menggambarkan Yesus Kristus, ya. Kalau kita lihat Paulus menggambarkan Yesus Kristus, dia terima Onesimus dengan segala kesalahannya. Dia kasihi, dia rawat, dia bimbing. Seperti itu Yesus dalam hidup kita. Dia terima kita dengan semua kesalahan kita, semua dosa-dosa kita. Dia bimbing kita tiap hari melalui Roh Kudus. Kalau kita mau. Tapi kalau kita tidak mau, ya tinggal teruslah kita seperti kitanya yang lama, yang dipenjarakan karena kesalahan-kesalahan kita. Tapi Yesus menebus kita, Yesus membimbing kita melalui Roh Kudus. Kita dari posisi hamba menjadi sahabatnya Yesus. Ya seperti ini. Maukah kita seperti itu? Jawaban ada pada diri kita masing-masing. Ayat 18. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Jadi kemungkinan juga ini Onesimus berhutang, ya, banyak membuat kesalahan kepada Filemon sampai dia dipenjarakan. Itu Paulus bilang, kalau Onesimus sudah
merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Paulus yang menanggung semua hutangnya, salah-salahnya. Seperti Yesus kan? Yesus menanggung semua salah kita, Yesus menanggung semua hutang-hutang kita. Kita, Bapa sudah menanggungkan semua kepada Yesus. Apa yang kita perlu lakukan? Mengucap syukur, melakukan perintahnya, itulah bagian daripada kita kalau kita mau membalas kasih Tuhan. Bagaimana Yohanes 14 ayat 15 berkata bahwa barang siapa yang mengasihi aku, hendaklah dia mengikuti perintah-perintahku. Ikuti perintah Tuhan untuk membalas betapa besar kasihnya buat kita. Ayat yang ke-9, aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Dia yang jamin Onesimus. Yesus juga yang menjamin hidup kita. Aku akan membayarnya agar jangan kukatakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Jadi Paulus mengingatkan juga Filemon, engkau juga Filemon, engkau berutang padaku. Jadi Paulus nggak jahat di sini, cuma mengingatkan Filemon, engkau pun berhutang kepadaku, yaitu dirimu sendiri. Filemon sudah menolong Paulus sudah menolong Filemon dalam perjalanan hidupnya, dan dia katakan, ya, aku menjamin Onesimus dengan tulisan tanganku sendiri. Aku yang membayarnya, supaya jangan sampai nantinya Onesimus berkata, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu. Jadi ini dia bilang, karena engkau berhutang padaku. Paulus melihat juga bahwa Filemon berhutang kepadanya bukan untuk diminta-mintain kembali gitu, cuma untuk ngingatin, membuka pikiran Filemon untuk terimalah Onesimus, engkau juga seperti si Onesimus, aku menerima engkau. Seperti itu Paulus mau berkata. Ayat 20, ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan, hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Paulus sangat mempercayai ketaatan Filemon. Saat kita percaya seseorang taat, kita nggak akan ragu-ragu memberitakan atau mengirimkan sesuatu. Paulus percaya bahwa Filemon adalah seorang yang taat, maka dia katakan, dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Dengan percaya kepada ketaatan Filemon, Paulus mau memberitahu, pasti dia akan terima Onesimus. Kalau kita nggak percaya ketaatannya, pasti kita ragu-ragu melakukan itu. Jadi seseorang yang kita percayai akan melakukan apa yang kita sampaikan, kita tidak akan ragu-ragu menyampaikannya. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Dia sangat kenal Filemon. Yang dia minta cuman terima Onesimus, Filemon akan bikin lebih. Kan ada orang seperti itu dalam hidup kita ya. Diminta 100.000, dia kasih 1 juta. Karena dia kenal. Paulus kenal Filemon. Ini anakku Filemon, saat aku minta sesuatu dia akan lakukan jauh lebih daripada yang aku minta. Dan itu yang membuat Paulus berani untuk meminta kepada Filemon untuk menerima Onesimus kembali. Ayat 22, dalam pada itu bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku harap oleh doamu aku akan dikembalikan kepadamu. Dia masih berharap Paulus supaya dia keluar penjara, dan kalau dia pergi ketemu Filemon dia akan diterima nanti dan dia bisa menumpang di rumahnya. Ini harapan Paulus. Dia masih di penjara, tapi dia punya harapan keluar dari penjara, ketemu Filemon, bahkan minta izin menginap di rumahnya Filemon. Salam kepadamu dari Epafras, temanku sepenjara karena Kristus Yesus, dan dari Markus, muncul lagi nama Markus ya, sama-sama. Dan dari Markus, Aristarkus, Demas dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kamu. Amin. Firman Tuhan yang luar biasa hari ini mengenai Paulus, Filemon, dan Onesimus. Kita belajar dari pelajaran Paulus, posisi sebagai Paulus atau sebagai Filemon atau sebagai Onesimus, dimanapun kita berada di posisi-posisi ini, atau dengan orang-orang yang Tuhan bawa dalam hidup kita, kiranya pelajaran hidup ini yang sangat berharga. Mungkin ada orang yang Tuhan sengaja pisahkan dari hidup kita untuk nantinya menjadi lebih baik sekali dan bisa menjadi rekan sekerja kita, menjadi saudara kita
di dalam iman bersama-sama. Ampuni, terima, dan kita percaya Tuhan akan menolong kita untuk melakukan yang tidak sanggup kita lakukan. Mungkin ini Onesimus sudah berbuat sangat jahat kepada Filemon, berhutang, jahat, tetapi karena kasih karunia melalui mentornya Paulus, dia bertambah-tambah dalam kasih. Paulus tadi menulis pertama, aku mendengar tentang kasihmu kepada orang kudus. Paulus sangat tahu menyentuh hati orang ya. Diangkat dulu kasihnya karena nanti dia mau minta untuk dia menerima kembali Onesimus. Amin. Puji Tuhan, kita membaca firman dan Roh Kudus kiranya akan menuntun kita untuk menghidupinya sepanjang hari ini. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.